Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dova Levi dengan 062 dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai arsitektur akuisisi sinyal analog pada sistem otomasi. Di sini kita akan mempelajari seluruh proses perjalanan sinyal tegangan fisik menjadi data hingga penerapannya secara langsung pada perangkat keras seperti ESP32 dan STM32. Selain itu, presentasi ini kita akan membahas tentang teknik pengoptimalan perangkat keras tingkat sistem, khususnya mengenai mekanisme DMA atau Direct Memory Access yang bertujuan untuk meringankan beban kerja pemrosesan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah prinsip fundamental mengenai ADC. Microcontroller hanya dapat memproses data digital yang nilainya diskrit, sehingga sinyal kelistrikan dari dunia nyata yang berbentuk sinyal kontinu harus melalui konversi sistematis terlebih dahulu. Proses ini dijalankan oleh komponen konverter melalui 3 tahapan mutlak. Tahapan pertama adalah sampling, yaitu tahapan perangkat mengambil nilai voltase tunggal dari garis sinyal kontinu secara berkala berdasarkan satuan periode waktu yang tetap dan presisi. Tahapan kedua adalah kuantisasi, di mana sistem akan menyesuaikan dan membulatkan titik nada tegangan tersebut pada posisi tingkatan nilai terdekat yang diizinkan oleh resolusi kelistrikan sistem. Tahapan terakhir adalah encoding, yaitu prosedur untuk menerjemahkan tingkatan nilai pembulatan tersebut menjadi urutan angka biner agar bisa dieksekusi secara kalkulatif oleh unit komputasi prosesor utama. Lalu adanya ketidaktepatan dalam salah satu tahap operasional ini akan mengakibatkan hasil data pengukuran menjadi cacat dari segi sistematis. Lalu di sini kita akan membedah resolusi 12 bit dan juga batas presisi. Tingkat kepekaan pembacaan perangkat elektronika sangat dibatasi oleh kapasitas resolusi arsitekturnya. Pada sistem yang memiliki resolusi konversi 12 bit, perangkat secara statis membagi jalur tegangan referensinya ke dalam 4096 tingkatan pemisahan nilai diskrit. Tegangan referensi di sini merupakan level voltase teratas yang mendefinisikan batasan maksimal dari sinyal sensor yang dibaca sistem. Besaran jarak tegangan dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya ini dikenal sebagai least significant bit atau LSB. Nilainya didapatkan dengan rumus tegangan referensi dibagi 4096 dan angka kalkulasi ini menetapkan sensitivitas maksimum yang mampu diukur oleh instrumen. Apabila sinyal yang keluar dari sensor fisik mengalami perubahan tegangan yang amplitudonya lebih sempit dari nilai 1 LSB, perangkat pengontrol tidak akan mendeteksi variasi nilai tersebut. Lalu berikutnya ada rumus konversi ADC. Untuk menerjemahkan nilai angka register dari bentuk biner kembali ke representasi nilai tegangan volt, kita mengeksekusi perhitungan pembagian dan perkalian baku. Nilai desimal mentah yang berkisar antara 0 hingga 4095 yang ditangkap dari register memori wajib dibagi lebih dahulu menggunakan konstanta resolusi perangkat keras, karena indeks perhitungan biner dimulai dari angka 0. Nilai konstanta divisor absolut yang digunakan untuk perangkat 12 bit harus tepat di angka 4095. Sesudah proses pembagian selesai, nilai hasil operasi lalu dikalikan dengan besaran batas tegangan referensi sistem utama. Perumusan ini dibangun atas konsep linearitas dengan mengasumsikan tingkat keluaran sensor selalu sejajar secara sempurna dengan tingkat perhitungan konverternya. Salah memosisikan angka konstanta pembagi dalam perumusan ini dapat mengakibatkan sinyal bertumpuk yang mengakibatkan operasi kendali siklus tertutup. Lalu karakteristik ADC pada ESP32. Pada ESP32, rancangannya didasarkan memiliki fokus arsitektur pada integrasi jaringan nirkabel, sehingga sirkuit pembacaan tegangannya memiliki profil fungsi yang tidak disarankan untuk instrumentasi pengukuran murni. Komponen ini memasukkan sirkuit atenuasi fisik internal untuk menggeser serta memperlebar batas rentang tegangan baca dari sensor luar. Penggunaan blok atenuasi internal tersebut menyebabkan pembacaannya kehilangan sifat linearitas
dengan penyimpangan kurva tegangan yang nyata, terutama saat pembacaan mendekati titik 0 volt serta titik tegangan puncaknya. Sebagai solusi kompensasi akurasinya, sistem perangkat lunak harus memanggil data spesifik parameter kalibrasi kelistrikan yang sudah dibakar mati secara permanen ke dalam blok memori pabrikan, yang secara teknis disebut sebagai memory abuse. Lalu selanjutnya ada limitasi dari ESP32. Di dalam sistem ESP32, penggunaan fitur konektivitas kelistrikan akan memunculkan batasan arsitektur dalam memproses sinyal analog. Kanal pembacaan konverter unit pertama akan selalu berfungsi secara konsisten untuk segala jenis operasi sensor. Berbeda dengan unit tersebut, di kanal pembacaan unit kedua, secara arsitektur perangkat keras harus membagi jalur komponen perutuhan kontrol memori secara langsung bersama sistem Wi-Fi. Susunan perangkat keras ini didesain secara spesifik untuk senantiasa mendahulukan alokasi transmisi konektivitas nirkabelnya. Lalu konsekuensinya adalah instruksi pengaktifan fungsi jaringan nirkabel atau wireless akan langsung mengambil alih serta melumpuhkan jalur eksekusi pembacaan sensor oleh unit konverter saluran kedua. Oleh karena sensor pengukuran paling kritis harus selalu diikat ke register koneksi saluran konverter pertama tanpa terkecuali. Lalu selanjutnya ada karakteristik ADC pada STM32. Berbeda dengan ESP, struktur STM32 mengadopsi spesifikasi tata letak sirkuit terpadu untuk keperluan presisi di sektor industri. Bagian struktur konverter tegangan diisolasi sepenuhnya pada lapisan perangkat keras, memastikan proses pencuplikan tegangan atau pengambilan tegangan berjalan stabil tanpa mengalami intervensi kelistrikan dari komponen di sekitarnya. Teknologi perangkat multiplexing di dalamnya memberikan kemampuan teknis untuk mengautkan serta memetakan hingga puluhan pin komponen fisik agar ditangani bergiliran oleh satu ide pusat komputasinya secara tunggal. Keunggulan sistematisnya terletak pada eksekusi scan mode di lapisan silikon murni. Prosesor tidak lagi perlu mengeluarkan perintah kode satu persatu karena blok multiplexernya dapat diinstruksikan untuk menjalankan fungsi pemindaian bacaan pin fisik secara sekuensial dan terjadwal secara periodik dengan ketepatan operasi yang sangat konsisten. Lalu fitur safety pada STM32, untuk operasi pengendalian risiko tinggi, sistem tidak memiliki kelonggaran waktu untuk saudara mengecek kesalahan angka pengukuran melalui antrean program software. Mengatasi batasan eksekusi ini, arsitektur STM32 menyematkan blok operasi khusus bernama analog watchdog. Fasilitas keamanan ini berperan melakukan komparasi pengukuran tegangan sensor secara berkesinambungan tanpa campur tangan dari pusat pemrosesan logika CPU. Parameter pelindungan dapat dikonfigurasikan pada tingkat register hardware untuk mendaftarkan angka ambang batas tegangan operasional terendah dan tertinggi secara spesifik. Apabila modul konversi mendeteksi lonjakan nilai tegangan di luar rentang angka tersebut, modul kelistrikan ini akan pertama-tama mengeksekusi instruksi pemicu kelistrikan. Instruksi ini membongkar rute operasi standar dari CPU dan menghentikan sirkuit penggerak komponen mesin tanpa penundaan satu putaran siklus kode sekalipun. Lalu selanjutnya ada matriks komparasi dari akuisisi hardware kita. Penentuan dasar jenis papan pengkontrol tidak diletakkan pada klaim fitur kecepatan data, melainkan diletakkan pada kesesuaian target fungsi dan stabilitas operasionalnya. Microcontroller seperti ESP32 disempurnakan fiturnya untuk memfasilitasi komunikasi pengiriman telemetri berbasis sambungan tanpa kabel serta koneksi internet. Namun, di sisi yang berlawanan, deviasi linearitas pengukuran tegangan fisiknya membuat perangkat ini sangat tidak disarankan untuk sistem rotasi putaran presisi tinggi. Dibaliknya, yaitu STM32 memberikan fasilitas yang sangat terisolasi dengan sirkuit kelistrikan mandiri. Desain ini meniadakan latensi acak dan sangat sesuai difungsikan sebagai node komputasi perangkat mesin otomatis
Meskipun tidak seefisien arsitektur wireless jika hanya digunakan untuk memonitor data lingkungan berskala sederhana. Lalu ada bottleneck, implementasi perintah kode pada software konvensional secara umum mengakibatkan masalah operasional utama yang berupa struktur eksekusi terblokir. Kondisi operasional terhenti ini terjadi akibat program software menuntut pasokan pengambilan data secara murid dan sekuensial dengan membukukan alur kerja dari unit pemrosesan utama semata-mata demi menunggu perangkat modul luar untuk menyelesaikan tahapan konversi tegangan listrik menjadi numerik. Dampak dari pembukuan antrean baris kode ini melantarkan puluhan ribu siklus putaran eksekusi sirkuit yang sesungguhnya dialokasikan secara matematis demi melakukan penyelesaian algoritma kendali di latar belakang. Struktur penghentian intervensi ini secara pasti menghancurkan stabilitas kerangka operasi program waktu yang nyata atau real time, serta menyebabkan pergeseran variasi respon eksekusi sehingga akurasi fluktuator kelistrikan jadi memburuk. Lalu ada optimasi data dalam instalasi perangkat di lapangan. Kondisi keutuhan kabel konduktor sinyal tidak akan bisa terbebas dari gangguan frekuensi induksi elektromagnetik eksternal. Untuk mengurangi fluktuasi pengukuran angka yang noise, diperlukan proses integrasi penyaringan algoritma matematis, komputasi angka digital, teknik reduksi gangguan pada tingkat dasar, mengkalkulasi perhitungan sumber rata-rata pergerakan indeks dengan mengkomputasikan penambahan dan pembagian terhadap total kumpulan rekaman angka terakhir. Pendekatan matematis berikutnya memperlakukan formula persamaan delta eksponensial tak terbatas. Formula komutasi ini menyesuaikan bobot besaran historis pergerakan data dari pencuplikan waktu ke waktu. Teknik persamaan logaritma ini memiliki kelebihan menghemat ketersediaan kapasitas register memori secara vertikal, namun membutuhkan proporsi parameter hitung yang terkalibrasi secara ketat sehingga operasi peredaman tidak mengakibatkan perlambatan umpan balik eksekusi yang merugikan reaktivitas sistem aktual. Lalu selanjutnya ada DMP atau bypassing CPU. Untuk mengantisipasi problem kemacetan eksekusi dan tergolongnya perhitungan waktu, sistem microcontroller profesional diintegrasikan dengan tambahan perangkat operasional sekunder bernama modul salur transfer langsung atau DMA. Secara fungsional, modul perangkat DMA ini hanya memegang satu operasi krusial, yaitu memanipulasi pemindahan nilai blok konversi pembacaan tekanan perangkat kelistrikan fisik langsung tanpa menembus batasan akses pengelamatan area penulisan tumpukan register memori secara otonom di belakang layar. Sistem arsitektur transfer ini secara otomatis menghilangkan peran operasi dan intervensi unit prosesor di komputasi utamanya. Di periode di mana modul penyalur bekerja memetakan dan menulis nada dan rekaman data, alur utama komputasi eksekutor kelistrikan dibiarkan murni tak tersentuh untuk mengerjakan komputasi algoritma otomatis kompleks lainnya. Lalu selanjutnya ada arsitektur zero CPU. Untuk menggabungkan prinsip seluruh optimasi arsitektur perangkat konversi yang tidak memberikan dampak beban komputasi CPU, kita harus meniadakan instruksi siklus bacaan piranti lunak secara eksplisit. Metodologinya adalah mengatur aktivitas perangkat penjajah waktu dari kelistrikan dasar untuk berfungsi sebagai instruksi pemicu bacaan unit digitalisasi konverter berulang yang sebelumnya terjadwal presisi tanpa deviasi sinkronasi program. Jadi ini adalah penjelasan mengenai arsitektur dari ATC yang ada pada perangkat STM32 dan juga SP32. Selanjutnya kita akan melihat grafikumnya. Lalu selanjutnya ini merupakan program pada praktikum ADC kali ini. Jadi pada praktikum ADC kali ini kita akan mencoba membaca nilai potensiometer, lalu kita akan mengkonversinya ke nilai tegangan. Selain potensiometer, kita juga akan membaca nilai dari fotoresistor. Jadi kita akan menampilkan nilainya ke GUI Python. Jadi ini adalah program GUI Python-nya. Kita menggunakan library tkinter seperti biasa. Jadi pada program
Eh, Percobaan kali ini untuk ADC kita ada 3, ada DME, ada polling, dan ada interrupt. Yang pertama saya akan menjelaskan yang metode polling. Jadi untuk metode polling sendiri di program ini terdapat seperti biasa deklarasi pin dan library. Jadi untuk PA0 itu untuk potentiometer dan PA1 untuk fotoresistor. Lalu nilai tegangan referensinya kita buat ke 3,3 volt dan nilai maksimal ADC-nya 12 bit di angka 4095. Lalu fungsi pengaturan awal sistem menetapkan resolusi pembacaan perangkat keras STM32 ke 12 bit dan menetapkan port komunikasi serial. Lalu pembacaan blok di main loop terdapat blocking saat instruksi analog read untuk PA0 dipanggil. Seluruh siklus instruksi prosesor akan terhenti murni untuk menunggu sirkuit konverter analog mengubah besaran tegangan fisik menjadi angka digital. Prosesor baru akan berpindah membaca pin A1, PA1 setelah instruksi pertama tuntas. Kedua angka tersebut kemudian dikalkulasi menjadi nilai tegangan murni dan dikirimkan ke komputer menggunakan format tanda koma yang dipisahkan oleh tanda koma. Lalu selanjutnya ada metode interrupt. Di dalam program interrupt sendiri di sini terdapat inisialisasi pin seperti biasa. Di sini terdapat objek pengatur waktu hardware, yaitu hardware timer. Program akan menyiapkan variabel penampung sementara, yaitu raw pot dan raw LDR, serta penanda logika data ready menggunakan perintah volatile. Hal ini menginstruksikan CPU untuk tidak menyimpan data ini di memori cache, melainkan langsung memanipulasinya di RAM utama, karena nilainya akan diubah secara tak terduga oleh fungsi interupsi. Lalu ada blok fungsi interupsi seketika. Fungsi on timer interrupt akan dieksekusi murni oleh trigger perangkat keras. Prosesor utama akan menghentikan tugasnya secara instan. Lompat ke fungsi ini mengambil nilai kelistrikan dari kedua pin, mengubah logika data ready menjadi benar, dan lalu segera kembali ke rutinitas utama. Fungsi ini sama sekali tidak boleh memuat instruksi penunda waktu. Lalu terdapat blok inisiasi timer. Pada blok ini sistem menetapkan sirkuit timer internal, yaitu TIM2 dari STM32 untuk berdetak. Batas maksimal putaran waktu diatur menggunakan format frekuensi 10 Hz, jadi 10 kali per detik. Interupsi kemudian dihubungkan ke fungsi pengambilan data. Terdapat blok utama non-blocking. Di dalam loop ini, CPU hanya memantau variabel logika data ready. Jika nilainya benar, CPU mematikan sistem interupsi global sejenak, yaitu no interrupt, untuk mengamankan proses pemindahan data dari variabel volatile ke variabel lokal, mencegah korupsi data akibat interupsi yang mungkin terjadi di tengah perpindahan. Setelah aman, interupsi dihidupkan kembali dan CPU melanjutkan kalkulasi tegangan. Lalu selanjutnya ada DMA. Jadi pada program DMA sendiri terdapat deklarasi array memori hardware. Jadi sistem akan mendaftarkan memori susunan ADC buffer ukuran 2 indeks untuk menampung dua data kelistrikan yang berbeda secara persis. Sistem juga mengambil referensi objek HADC1 dari inti sirkuit lapisan bawah, yaitu HAL atau hardware operation layer STM32. Terdapat fungsi panggilan balik atau callback DMA. Pada fungsi ini, sistem tangkatan rendah yang akan dieksekusi secara otomatis oleh mesin pengontrol perangkat keras saat DMA selesai memindahkan blok data utuh dari register konverter ADC menuju ke lokasi variabel array di memori RAM utama. Lalu selanjutnya ada blok inisiasi mesin latar belakang. Di fungsi pengaturan ini mengeksekusi perintah hal ADC start DMA. Jadi instruksi ini untuk mesin mode pembacaan analog dan mesin pemindahan data DMA untuk beroperasi otonom. Jadi mesin diperintahkan untuk membaca dua jalur sirkuit secara terus-menerus dan mendaratkan hasil angkanya tepat di alamat variabel ADC buffer. Lalu ada blok pemrosesan data mandiri. Di main loop terdapat
prosesor utama yaitu CPU dibebaskan dari kewajiban memanggil fungsi analog read secara total. Jadi CPU hanya bertugas membaca susunan nilai yang sudah terisi sendiri di dalam ADC buffer. Angka tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tegangan referensi aktual dan dikirim ke komputer. Lalu selanjutnya ini ada file konfigurasi platform I/O, masih sama seperti sebelumnya. Sini kita menggunakan environment STM32R1 dengan output protokol ST-Link dan juga speednya segini. Lalu selanjutnya ini adalah program untuk yang menggunakan SP32. Jadi ini sama, kita menggunakan program GUI sebelumnya. Lalu di sini kita akan langsung ke programnya yang metode polling. Jadi pada SP32 ini untuk pollingnya terdapat blok deklarasi pin dan pengaturan awal. Jadi sistem mengalokasikan pin 34 dan 35 pada SP yang dikhususkan sebagai pin input analog murni. Resolusi pembacaannya ditetapkan ke 12 bit melalui instruksi analog read resolution agar menghasilkan skala angka dari 0 hingga 4095, dan port UART 0 diaktifkan untuk transmisi data menuju USB. Lalu ada blok eksekusi dan konversi nilai. Seperti sebelumnya, CPU SP32 akan membeku sejenak setiap kali instruksi pembacaan tegangan dipanggil. Setelah mendapatkan dua nilai digital dari perangkat keras, prosesor melakukan perhitungan rasio matematis terhadap nilai tegangan referensi. Hasilnya dirangkai dalam satu paket string dan dipancarkan ke komputer untuk setiap 100 milisecond. Lalu selanjutnya ada yang metode interrupt. Nah, ini programnya. Jadi di dalam program mode interrupt ini terdapat blok fungsi interupsi internal, yaitu IRAM ATTR. Jadi SP32 ini identik dengan arsitektur sebelumnya, namun menggunakan penanda khusus yaitu IRAM ATTR. Instruksi ini secara paksa menempatkan seluruh blok kode tersebut ke dalam memori RAM internal, bukan di dalam memori flash eksternal. Hal ini memangkas latensi instruksi eksekusi perangkat keras hingga batas absolut rendah saat pengatur waktu memicu pembacaan ADC. Lalu terdapat blok inisiasi hardware timer SP32 di fungsi setup memanggil komponen pengatur waktu internal nomor 0. Skala perhitungannya atau prescaler ditetapkan pada angka 80 untuk menyelaraskan detak osilator 80 MHz menjadi basis perhitungan mutlak 1 mikrosecond. Selanjutnya, sistem memasang alarm pemicu di angka 100.000 mikrosecond atau 10 Hz dan memerintahkannya untuk berulang secara otomatis. Lalu terdapat blok kalkulasi background atau latar belakang. Sama seperti SP32, pemisahan arsitektur ini membebaskan CPU dari tugas menunggu konversi kelistrikan pin fisik. Loop utamanya hanya bertugas melakukan proteksi transfer nilai lokal atau mengeksekusi perhitungan matematika. Nilai rasio tegangan saat antrean data sudah tersedia. Lalu selanjutnya ada yang mode DMA. Jadi pada programnya ini terdapat blok pendaftaran pin dan memori. Seperti biasa, inisialisasi pin dan library-nya. Di sini memori penampung DC buffer dipersiapkan secara spesifik untuk menerima data yang dipindahkan oleh mesin perangkat keras I2SDM atau DMA internal pada SP32. Lalu terdapat blok konfigurasi modul otonom. Pada bagian awal, microcontroller menggunakan antarmuka API continuous untuk mengatur konversi latar belakang. Sistem menetapkan resolusi angka 12 bit, lalu mendaftarkan susunan pin yang akan akan sensor mengatur laju frekuensi pembelian nilai sebesar 10 konversi per detik. Lalu langsung mengunci sirkuit ADC agar bekerja terus-menerus di bawah lapisan komputasi prosesor utama. Lalu terdapat blok pembacaan saluran paralel. Fungsi analog continuous read beroperasi untuk memeriksa apakah sirkuit DMA internal telah berhasil merangkai data blok penuh ke dalam memori. Jika iya, instruksi langsung menyalin data pindah tersebut ke variabel lokal ADC buffer
tanpa menjeda siklus eksekusi CPU murni. Prosesor kemudian bisa langsung menggunakan angka tersebut untuk menghitung nilai tegangan aktual. Lalu selanjutnya ini ada seperti biasa konfigurasi untuk ASP tipe 2 nya. Di sini kita menggunakan ASP tipe 2 dev yang environment-nya rolling dan ASP tipe 2 S3 dan kecepatan speed-nya segini. Ini kalau kita masuk ke bagian DMA di programnya, pakainya udah langsung kita upload. Nah, udah sukses, kita langsung begini. Dia build semua. Oke, masuk ke serial boy, kita run aja. Ini akan berdatangan seperti ini. Nah, kita masuk, komnya udah sesuai, kode juga sesuai, langsung kita connect ini. Nah, kita masuk channel seperti ini. Oke, sini kita punya aja. Jika kita punya potensionya, nah datanya itu ikut berubah di bagian voltage. Nah, oke, terus ini kalau kita memakai cahaya lampu, nah nanti akan berpengaruh ke ini ke ADC-nya. Teman-teman lihat di bagian raw ADC. Di sini tuh, tadi berubah ya raw ADC-nya. Di situ kita lepas, dia akan kembali ke oke. Oke, ini programnya. Itu ada rangkaiannya. Oke. Ini bagian yang interrupt. Nomor 1 interrupt ya. Oke, kita upload aja. Sini udah sukses. Nah, di upload sudah sukses. Di upload sudah sukses dan di upload. Oke, sukses ya. Kita masuk ke bagian videonya. Terus kita run video. Nah, tampilan seperti ini. Ini dari flashcard-nya kan sama, baterainya juga sesuai. Ataupun ini aja, maka tampilannya akan muncul seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kita putar di bagian sini potensialnya. Jadi kita putar ini mentok, maka di sana nilainya pun akan muncul itu sebesar gitu ya, nilainya udah ada terlihat terbaca, ada perubahan. Nah, berikutnya kalau misalkan kita kasih kepercayaan di ADC-nya, nah maka di tanda update datanya itu akan berubah juga nilainya. Oke, seperti itu. Oke, dah. Oh, yang terakhir, kalau kita tekan tombol interrupt, ini paling penting ya, interrupt, maka nanti di sini akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Interrupt. Panen. Ini program yang keluar. Kemudian ini rangkaiannya seperti ini. Kita langsung aja kita langsung upload. Sesuai, buat sesuai. Nah, di sini ada tulisannya polling mode. Karena kita sekarang menggunakan mode polling. Ini kalau misalkan kita ubah menyesuaikan dari ininya, nanti dia akan berubah juga datanya di sana. Nah, datanya akan berubah, voltasenya berubah. Lalu kalau misalkan kita menggunakan pencahayaan, oke, kita menggunakan pencahayaan di sini ya. Nah, terlihat situ nanti suhunya akan berubah. Suhunya di situ tercatat. Nah, situ.